pertanyaan selanjutnya dari Erits Hutubesi. Metsabat Hope Channel. Ada pertanyaan buat tajam. Di Yohanes 7 ayat 52, orang Farisi bilang ke Nikodemus bahwa dia harus menyelidiki kitab suci. Tidak nabi yang datang dari Galilea. Tapi di Yohanes 5 ayat 46, Tuhan Yesus bilang ke orang-orang Farisi, kalau kalian percaya kepada Musa, maka kalian pasti percaya kepada Tuhan Yesus, karena Musa menulis tentang Tuhan Yesus. Asumsi saya, cerita di buku Yohanes rentetan waktu yang berurutan. Yohanes 5 terjadi dulu, lalu Yohanes yang ke-7. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok orang Farisi yang ahli-ahli Taurat itu bisa percaya sama Musa tapi nggak percaya Tuhan Yesus? Apakah mereka salah memahami Taurat Musa itu? Atau memang Tuhan mengizinkan mereka buta dalam kepahaman terhadap Taurat Musa agar kegenapan penebusan itu terjadi? Karena saya yakin kalau Tuhan Yesus mau, Beliau bisa membuat mereka menjadi percaya saat itu juga. Apakah ada ayat-ayat Alkitab yang bisa menjawab keanehan ini? Mohon penjelasannya Pak Pendeta Richard Sebuin. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom saudara atau saudari Erits Hutubesi dimanapun saja. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh dibaca dulu mungkin ayatnya. Ada 2 ayat yang disebutkan di sana, Jeff dan Stephen. Yohanes 7 ayat yang ke-52. Ya, lalu kemudian nanti ayat berapa tadi mungkin Jeff yang baca. Boleh. Ya. Oke, silakan dibaca dulu ayat-ayatnya. Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Terima kasih. Jadi, mengapa mereka tidak mau percaya atau kenapa mereka tidak percaya, padahal mereka tahu betul tentang kitab Musa? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya. Betul, Iya, Pendeta. Oke, betul, ini ceritanya bersambung yang ditulis oleh Yohanes. Dia mulai bahkan dari zaman kekekalan, dia katakan pada mulanya adalah firman. Terus itu Yohanes 1 ayat 1, lalu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan tentang firman itu yang menciptakan, lalu ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia, yaitu Allah menjadi manusia. Lalu kemudian ada cerita Yohanes Pembaptis, lalu Yesus dibaptis dalam pelayanannya, masuk pasal 19 Tuhan Yesus mati, pasal yang ke-20 Tuhan Yesus bangkit, dan selanjutnya. Betul, ini ayatnya atau ceritanya adalah cerita yang boleh dikatakan berurutan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal yang kelima adalah sebelum apa yang dia katakan di dalam pasal yang ke-7. Memang salah satu inti atau kata kunci dari Injil Yohanes ini adalah kata percaya. Ya, kata percaya. Saya belum sempat hitung ada berapa banyak kata percaya, tapi waktu Tuhan Yesus bangkit saja, ya, beberapa kali dituliskan di sana kata percaya. Ada yang datang melihat kubur, Yesus tidak ada di dalam, maka ia pun percaya. Thomas katakan, sebelum aku menaruh jariku pada telapak tangannya, bekas paku pada telapak tangannya, aku tidak akan percaya, dan lain sebagainya. Lalu Yohanes pasal yang ke-20, saya kalau tidak salah itu pasal yang ke-20, ayat yang ke-31, mengatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, ya, supaya kamu percaya.
Jadi kata intinya adalah percaya. Bahkan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa. Masih banyak lagi cerita-cerita di mana kata intinya adalah percaya. Dan ada suatu dinamika tentang orang-orang yang tadinya tidak percaya, lalu kemudian berangsur muncul iman itu atau percaya itu di dalam diri mereka, walaupun tidak serta-merta mereka percaya. Ya, coba kita baca, tadi kan pertanyaannya dari Yohanes pasal yang ke-7. Di pasal 7 saja, ada beberapa catatan tentang penilaian orang terhadap Yesus, tentang siapa Yesus itu. Ya, kita mau bandingkan mereka dengan penilaian atau pendapat orang Farisi dan orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi tentang Yesus. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia, itu tentang Yesus. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jadi terbagi-bagi pendapat orang tentang Yesus. Ada yang sudah sampai pada level di mana ia sudah bisa mengatakan, walaupun dia belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ia sudah sampai pada level di mana ia mengatakan, Yesus orang baik. Itu sudah bagus. Tinggal terus lagi untuk dia bisa percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi dia katakan Yesus orang baik. Lalu kemudian, ayat yang ke-25, pendapat orang tentang Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat yang ke-25 dan 26, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah, sudah mulai ada timbul pertanyaan, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Ya, kita lihat pendapat-pendapat orang. Ayat yang ke-31, coba kita baca ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang percaya, sudah mulai ada yang percaya. Tadi hanya mengatakan orang baik, sekarang sudah mengatakan percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Artinya, sudah dialah ini Kristus. Tidak mungkin lagi ada yang bisa melakukan lebih banyak mujizat daripada apa yang ia lakukan. Jadi mereka percaya. Kita baca lagi beberapa pendapat orang tentang Yesus. Semuanya ada di dalam pasal yang ke-7, Injil Yohanes. Coba kita baca ayat yang ke-40 dan 41. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada yang sudah mengatakan orang baik, ada yang mengatakan dia Mesias, ada yang mengatakan dia nabi. Perhatikan ayat 41, yang lain berkata ia ini Mesias, tetapi yang lain berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Dan ini adalah pendapat yang sama dengan pendapat para pemimpin Yahudi. Jadi masyarakat Yahudi terbagi dua, ada yang percaya, ada yang mulai percaya, dan semakin percaya, tetapi ada yang tetap tidak percaya. Lalu kemudian kita baca ayat yang ke-46, masih dalam Yohanes pasal 7. Jawab penjaga-penjaga itu, penjaga-penjaga bait Allah, kepada para imam-imam kepala. Ini mereka jawab, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Mereka mulai kagum. Lalu kemudian Nikodemus berkata, perhatikan, ini Nikodemus yang sama, yang sudah percaya kepada Yesus waktu dia datang kepada Yesus malam-malam, tetapi dia adalah seorang murid yang percaya secara rahasia. Dia belum mau menyatakan di hadapan umum, tapi dalam hatinya dia sudah percaya. Lalu kemudian dia katakan kepada orang-orang itu, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah, pada saat itulah orang-orang Farisi dan
para pemimpin mulai melihat seperti ada yang aneh pada Nikodemus ini. Walaupun tidak terang-terangan Nikodemus berkata, tapi sudah mulai membela. Lalu kemudian mereka berkata kepada Nikodemus, adakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin kepala dan orang-orang Farisi, apakah mereka kekurangan pengetahuan tentang Kristus, atau apa yang membuat mereka tidak percaya? Pertanyaan dari Eritz Hutubesi tadi menyebutkan Yohanes pasal yang kelima. Sekarang kita berpindah kepada Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Yohanes 5, tadi kalau tidak salah ayat 46 ya. Sebelum ayat 46, kita boleh lihat ada satu keterangan yang cukup baik dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi sekalipun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi masalah dari orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bukanlah tidak tahu. Masalah mereka adalah tidak mau. Sekali lagi, persoalan mereka bukanlah mereka tidak tahu kitab suci, tetapi persoalan mereka adalah mereka tidak mau menerima apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, itu bukan hanya tentang pengetahuan kita tentang Yesus, tetapi apakah kita mau menerima dia seperti apa yang kita sudah tahu dari dalam firman Tuhan. Jadi ajakannya, marilah kita jangan hanya tahu saja, tetapi kita mau untuk menerima akan kebenaran ini. Jadi tidak ada yang aneh di sini. Mereka tahu, orang-orang itu tahu, tapi mereka tidak mau. Terima kasih.